Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita kembali lagi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah yang telah diberikan kepada kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya undang untuk kita semua saat teduh sejenak. Kita tahu bahwa keadaan saat ini begitu banyak hal yang membuat kita khawatir. Tapi pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berseru, mari kita memuji Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Untuk melewati itu semua tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan. Sekalian, mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami masih hidup, dan Engkau berkenan mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk melangsungkan ibadah bersama pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya dalam ibadah ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Setiap jemaat-Mu merasakan hadirat Tuhan. Ibadah ini menguatkan hati kami di tengah-tengah pergumulan wabah yang sedang dialami oleh kami di kota ini, di bangsa ini. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita mulai ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hai jemaat Tuhan, untuk mendasari ibadah kita hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai panggilan ibadah kita. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara responsoria. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku
melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita semua. Di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, mari kita datang mendekat kepada Gembala Agung kita yang memelihara jiwa kita sekalian. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita bacakan tadi, mari kita menyanyikan pujian ini, Tuhan Kau Gembala kami. Pengorbanan
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menyadari bahwa kita sering sekali menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita setiap hari, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Oleh karena itu, mari merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kudus dan memohon ampun kepadanya. Mari berseru lewat nyanyian, suaramu kudengar. Bersatu dalam doa. Ya Tuhan, tidak layak selayaknya kami berada di hadapan-Mu, karena kami orang berdosa dan Engkau satu-satunya yang kudus. Kami merendahkan diri dan mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Kami seringkali menyakiti hati dengan pikiran kami yang salah, perkataan kami yang jahat, dan perbuatan kami yang melawan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu, dan biarlah umat-Mu boleh masuk dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan-Mu. Tuhan, doa ini bukan hanya untuk kami yang berkumpul di sini, kami juga memohon ampun dari-Mu atas dosa-dosa bangsa kami, Indonesia, bahkan untuk dunia ini. Kami menyadari bahwa kejahatan bangsa ini dan umat manusia telah melampaui kepala kami. Selayaknya kami menerima murka-Mu, namun perlakukanlah kami menurut kasih setia-Mu. Selamatkanlah bangsa ini, ampunilah kami. Amin. Sebagai respon kita dalam pengakuan, mari kita angkat satu pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Menyucikan, pulihkan hati.
mendengarkan firman Tuhan yang telah memperoleh pengampunan. Kita semua yang telah memperoleh pengampunan, mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Pengakuan iman kita disusun berdasarkan Mazmur 3. Dalam situasi yang penuh keprihatinan ini, mari kita menyatakan pengakuan iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Aku percaya Tuhan adalah Tuhan Allah, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi aku di bawah sayapnya. Aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Ayo kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita semua. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Tuhan, aku rindu. Mari kita menyatakan, Tuhan, kami rindu akan Engkau. Jemaat Tuhan sekalian, saya mengajak kita untuk
berdoa bersama mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah kami yang hidup, Allah yang kekal, yang ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami umat-Mu pagi ini datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami rindu mau mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami sekalian, memimpin semua jemaat dimanapun mereka berada, dalam pembacaan firman ini dan dalam perenungan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Allah dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat ke-8. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita dan jemaat. Silakan mengikuti, menyimak pembacaan ini supaya kita boleh diberkati sama-sama. Demikian firman Allah. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Perikop seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yahoo. Apa kabar semuanya? Doa saya kita sehat terus dan dipelihara Tuhan di tengah wabah corona ini. Amin. Amin. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jemaat Tuhan, minggu ini adalah minggu kedua kita melangsungkan ibadah di rumah demi menghambat atau memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sedang melanda kota ini dan bangsa kita. Perlu saya garis bawahi kembali bahwa kita, BKPN Jakarta ini dan gereja-gereja lain, kita tidak libur ibadah. Ibadah itu tidak libur. Tapi yang benar, kita mengalihkan ibadah. Ibadah tetap berlangsung, kita mengalihkannya di rumah kita masing-masing. Jadi saya berharap semangat, keseriusan, dan kesungguhan hati kita beribadah nilainya sama, baik di gereja maupun di rumah. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian dimanapun berada, minggu lalu firman Allah bagi kita terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41 dengan tema bertemu dengan Tuhan. Saya menyampaikan bagaimana
firman ini relevan dengan kondisi kita saat ini. Poinnya adalah pertemuan dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh tempat, di gereja atau di rumah. Dan hari ini kita akan melihat satu tema yang baru yang saya rasa masih relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu tentang pengharapan, terambil dari Mazmur 130 tadi. Jemaat Tuhan, Mazmur ini itu satu bagian dari Mazmur 120 sampai Mazmur 124. 15 pasal ini itu adalah Mazmur ziarah. Dan biasanya Mazmur-Mazmur ini itu dinyanyikan oleh bangsa Israel dari berbagai kota ketika mereka berziarah menuju kota Yerusalem. Dan salah satu yang mereka nyanyikan adalah yang barusan kita baca tadi, Mazmur 130. Izinkan saya membagikan 3 hal bagi kita pada pagi hari ini. Dan kiranya ini boleh menguatkan hati kita, membuat kita memiliki pengharapan akan hari esok, bahwa di tengah-tengah wabah ini, pertolongan Tuhan pasti bagi kita sekalian. Yang pertama yaitu tentang introspeksi diri. Kita mengevaluasi diri kita kembali. Izinkan saya melihat dalam ayat 1, 2, dan 3. Demikian. Si pemazmur berkata, "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?" Di sini kita melihat bagaimana si pemazmur, dia tahu diri. Dia menyadari kondisinya, keberdosaannya. Dan pada saat itu dia mau pergi ke Yerusalem, mau datang ke bait suci, mau beribadah kepada satu pribadi yang maha kudus. Dan pemazmur ini menyadari, siapa saya? Dia menyadari kondisinya, keberdosaannya, dan membandingkan dengan Allahnya yang maha kudus. Jadi di hadapan Tuhan ia tidak menutup diri. Ia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Bagian pertama ini kiranya itu mengingatkan juga kita akan keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Mari dalam situasi yang tidak menguntungkan saat ini, yang sedang melanda kita, yang membuat kita tertahan di rumah masing-masing, biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita. Betul, wabah ini bisa disebabkan oleh banyak hal, ada banyak faktor, terutama faktor medis. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, mari kita menarik diri dan merenungkan, adakah maksud Tuhan di balik semuanya ini? Mari kita menjadikan kejadian ini sebagai momentum di mana kita kembali mengevaluasi diri kita dan mengaku di hadapan Tuhan segala dosa, keterbatasan, pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita harus punya satu kesadaran bahwa kita sedang menghadap Tuhan. Dan ada satu perbedaan besar antara Tuhan dengan kita. Tuhan adalah pribadi yang kudus, dan kita adalah manusia berdosa. Karena itu, sekali lagi jemaat Tuhan sekalian, saya mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita seperti pemazmur ini. Lalu yang kedua, setelah mengevaluasi dirinya, bagian yang kedua adalah bicara tentang keyakinan. Ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Yang pertama tadi,
Pemazmur ada kesadaran diri akan keberdosaannya. Tetapi ia tidak berhenti pada fase itu. Ia melangkah pada fase yang kedua, yaitu satu keyakinan bahwa dalam Tuhan ia bisa mendapatkan pengampunan. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita juga melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Kira-kira dalam minggu ini, hal apa yang kiranya tidak menyenangkan hati Tuhan yang kita lakukan? Mari kita merenungkan juga seumur hidup kita, apa saja kegagalan demi kegagalan kita. Dan kiranya itu tidak membuat kita makin terpuruk dengan keyakinan yang sama bahwa dalam Tuhan ada pengampunan. Mari kita bangkit dan memohon pengampunan dari Allah kita. Kemudian yang ketiga, setelah si pemazmur mengevaluasi diri, lalu ia punya keyakinan bahwa dalam Tuhan ada pengampunan. Yang ketiga, ada satu proklamasi tentang Tuhan. Ayat 7 dan 8 demikian. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jadi berangkat dari evaluasi pribadinya tadi, dan ada keyakinan bahwa di dalam Tuhan pemazmur ini mendapatkan pengampunan. Berita itu kemudian dia bawa kepada orang banyak dan memproklamirkan bangsa Israel yang sedang tidak dalam pengharapan. Ia memberikan satu pengharapan di sini. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan seterusnya. Jemaat Tuhan sekalian, gereja, warga jemaat BKPN Jakarta, saya berharap di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, gereja, kita sebagai jemaat Allah, kita menjadi agen-agen pembawa pengharapan. Ketika orang sedang kalut pikirannya, ketika orang sedang ketakutan, kiranya keberadaan gereja membawa pengharapan bahwa dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menjalani hidup kita sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan. Jangan lupa tanggung jawab kita untuk jaga diri. Dan di atas segalanya itu, kita meyakini Tuhan yang memelihara kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Seperti pemazmur, kami datang di hadapan Tuhan, mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Tetapi kami masih punya pengharapan, karena dalam Kristus ada pengampunan. Ampuni kami Tuhan, ampuni bangsa kami, bahkan ampunilah dunia ini. Dan kiranya berita ini kami bawa di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong gereja menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Noma Mododonoli.
terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi bekal untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Ingat, masih ada harapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ayo kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Hatiku percaya. Saat kita melihat jalan, saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita berdoa untuk situasi bangsa kita. Jika ada di antara jemaat yang punya pergumulan, berdoa kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang mendengar doa. Mari berdoa bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Engkau telah memimpin jemaat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa memuji Tuhan. Kami masih bisa berdoa. Kami masih bisa mendengarkan firman Allah. Dan dari tempat ini Tuhan, dari tempat kami masing-masing, kami satu suara, kami mau berdoa untuk bangsa ini. Bahkan untuk dunia kami. Tuhan tolong, ampuni, pulihkan Tuhan. Jikalau wabah ini karena ada satu teguran Tuhan bagi kami. Ada dosa kami yang tidak kami selesaikan di hadapan Allah. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Berbelas kasihanlah Tuhan. Kami berseru-seru kepadamu. Tuhan tolong kiranya wabah ini segera berlalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berdiri di garis depan dalam mengatasi wabah corona ini. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan tolong mereka, bahkan mereka tidak terpapar dengan penyakit ini ya Tuhan. Keluarga mereka, kiranya keluarga mereka masing-masing mendukung pekerjaan mereka ya Tuhan. Doakan untuk pemerintah kami, berikan hikmat dalam mengatasi wabah di negeri ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka yang sedang terjangkit, yang sudah positif, yang sedang terpapar. Mungkin mereka kesakitan, Tuhan tolong kuatkan mereka. Kalau kami boleh memohon kemurahan-Mu, sembuhkan ya Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di BKPN Jakarta ini. Hamba bawa mereka di hadapan Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Engkau gembala agung mereka. Engkau gembala kami. Tuhan tolong jemaat-Mu. Berkati mereka. Yang kekurangan dicukupkan. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Dan biarlah jemaat ini bertumbuh. Menjadi jemaat yang makin cinta Tuhan. Mengasihi Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa untuk pelayanan, rencana pelayanan Sunojoy ketiga yang akan kami langsungkan pada bulan September. Kami memohon berkat Allah. Berkati kami, berkati panitia
yang sedang bekerja masing-masing dengan bagiannya Tuhan. Kami memohon kepada Allah, kiranya Sunojo ayat 3 ini boleh berlangsung menyukakan hati Tuhan dan memberkati komunitas orang Nias yang ada di Jabodetabek ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, kembalilah dalam kehidupanmu keseharian. Dan berjalanlah menjalani hari-hari dengan satu keyakinan. Ada pengharapan, ada pemeliharaan Tuhan atas kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.